Shalom, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang membahas tema yaitu kuasa perkataan. Dan saudara pengasih Tuhan, ini bagian terakhir kita membahas hal itu dan esok kita belajar di bagian yang lain. Di bagian terakhir ini saya ingatkan lagi bahwa saudara bisa belajar banyak ketika saudara memberikan waktu untuk membaca Alkitab, belajar dan merenungkan, maka Roh Kudus akan menyampaikan, memberi wahyu dalam hidup saudara, dan saudara bisa mengerti lebih banyak dari apa yang saudara atau mungkin apa yang saya sampaikan. Dan saudara Yesus, bagian terakhir ini saya ingin sampaikan demikian, bahwa setiap kita mengenal Yesus, bahkan kalau kita melihat satu gambar yang orang berambut panjang, hidungnya mancung, lalu saudara berkata, ini Yesus. Ini wajah Yesus. Apakah demikian? Saudaraku kasih Tuhan, Yesus tidak dikenal karena wajahnya. Dia tidak dikenal karena mungkin ketampanannya atau rambutnya dan lain sebagainya. Tapi saya ingin katakan Yesus dikenal oleh karena perkataannya. Jadi perkataan kita itu menentukan siapa saudara. Jadi Yesus pun dikenal bukan karena wajahnya, tapi Yesus dikenal karena perkataannya. Dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 4 ayat yang 31 dikatakan, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Lalu ia mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Yaitu Yesus mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Jadi mereka mengerti akan Yesus karena dia mengajar pada hari Sabat. Banyak orang mengajar pada hari Sabat, mungkin ada rabi ini, imam ini, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu bagian yang membedakan, bukan karena wajah Yesus mungkin masih muda, bukan itu, tetapi karena perkataannya. Dikatakan jelas di dalam Lukas 4 ayat yang ke-32 dikatakan, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh dengan kuasa. Jadi Yesus ini dikagumi karena perkataannya, takjub karena perkataannya penuh hikmat dan luar biasa. Dikatakan penuh dengan kuasa. Jadi Yesus dikenal bukan karena wajahnya, tapi karena perkataannya. Perkataannya mengandung hikmat. Perkataannya mengandung pengajaran yang luar biasa. Lebih daripada itu, di dalam perkataan Yesus itu mengandung kuasa. Jadi saudara Tuhan, biarlah hidup kita adalah hidup yang hati-hati dengan perkataan kita. Cara kita bicara, cara kita bertutur kata. Karena di dalam perkataan kita ini mengandung kuasa. Apa yang sedang saudara katakan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, itu mengandung kuasa. Setiap hidup kita itu pasti menggunakan perkataan. Biarlah perkataan kita itu menentukan hidup kita, yaitu menentukan perjalanan hidup kita, bahwa siapa saudara itu bisa dilihat dari perkataannya. Bahkan orang bisa berkata, kalau aku bisa berbicara dengan engkau selama 5 menit saja, saya bisa mengerti siapa saudara. Jadi perkataan itu mengandung kuasa, mengandung inner man, mengandung manusia batiniah saudara. Hati-hatilah dalam perkataan saudara. Biarlah setiap kita bisa menguasai diri kita, menguasai batiniah kita, dan kita bisa berkata-kata lebih baik. Biarlah hidup kita, kalau hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, maka itu pun akan mempengaruhi akan perkataan kita. Karena perkataan kita itu keluar dari hati kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Biarlah kami adalah orang-orang yang bisa menjaga perkataan kami. Kalau kami bisa menjaga lidah kami pun, kami bisa menjadi orang yang sempurna. Biarlah perkataan kami adalah perkataan yang membangun, yang menasihati, dan menjadi berkat buat orang lain. Haleluya. Amin.